Dengan sentuhan lembut tangan dewata, menyembuhkan luka, meredakan derita. Asklepios, sumber cahaya di kegelapan malam, pemberi harapan di masa-masa kelam. Asklepios adalah putra Apollo dan Koronis, seorang wanita fana, putri Raja Flegia dari Tesalia. Saat Koronis mengandung, Apollo pergi dan menunjuk seekor gagak putih untuk menjaga Koronis. Koronis tidak setia dan menjalin hubungan dengan Iskis. Sang gagak melaporkan hal tersebut pada Apollo. Apollo yang marah menghanguskan si gagak dengan tatapan matanya karena telah gagal menjalankan tugasnya. Itu sebabnya gagak berwarna hitam. Lalu Apollo mengirim Artemis, saudari kembarnya, untuk membunuh Koronis dan Iskis. Sebelum kematiannya, Koronis mengatakan bahwa ia menerima bahwa hukuman itu adil. Ini membuat Apollo menyesali tindakan impulsifnya dan mencoba menyembuhkan Koronis, tapi terlambat, Koronis sudah mati. Kemudian Apollo meletakkan tubuh Koronis di atas tumpukan kayu dan menuangkan mur dan wewangian manis di atasnya sebagai bagian dari upacara penguburan. Mur di sini bukan mur pengikat baut ya, melainkan zat mirip getah atau minyak dari suatu tanaman yang memiliki aroma manis, biasa dipakai untuk meminyaki jenazah atau sebagai bahan kemenyan. Karena tak ingin anaknya yang belum lahir ikut menderita, Apollo membedah perut Koronis dan mengeluarkan bayinya. Zaman dulu bedah sesar hanya bisa dilakukan apabila ibunya sudah meninggal. Apollo membesarkan Asklepios selama beberapa saat, kemudian membawa Asklepios pada seorang kentaur yang bernama Cheiron. Kentaur adalah makhluk setengah manusia setengah kuda. Cheiron yang bijaksana melatih Asklepios dalam hal berburu, seni, sastra, sains, dan pengobatan. Ada versi lain mengatakan bahwa Koronis menyembunyikan kehamilannya dari ayahnya, lalu melahirkan di sebuah gunung dan bayinya ditinggalkan di sana. Sang anak kemudian disusui oleh seekor kambing dan dijaga seekor anjing. Arestanas, sang pemilik anjing dan kambing, menemukan bayi itu. Saat mendekat, sebuah kilat menyambar dari anak itu dan mengira itu tanda ketuhanan. Ia pun meninggalkan anak itu. Anak itu adalah Asklepios yang kemudian diambil oleh Apollo. Asklepios tumbuh dengan pengetahuan yang luas tentang pengobatan dan penyembuhan, jauh lebih hebat dari Apollo dan Cheiron. Semua orang datang pada Asklepios. Ada yang datang dengan luka yang membusuk, luka kena senjata tajam, badan rusak karena panas terik atau karena kedinginan, dan sebagainya. Asklepios menjadi sangat kuat, mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk manusia yang sekarat, dan bahkan menghidupkan kembali mereka yang telah mati. Beberapa kisah mengatakan Asklepios diberi darah Medusa oleh Dewi Athena. Darah inilah yang bisa membuat orang mati hidup kembali. Orang-orang mencintai Asklepios dan mulai mendewakan Asklepios yang bukan dewa itu. Ada sebuah kisah di mana Asklepios menyembuhkan seekor ular yang pada akhirnya mengajarinya rahasia pengetahuan pengobatan. Ada versi lain mengatakan bahwa Asklepios diperintahkan untuk menghidupkan Glaucus. Ia terjebak di penjara rahasia. Saat duduk di penjara sambil memikirkan apa yang harus dilakukan, seekor ular merayap dekat tongkatnya. Asklepios membunuh ular itu dengan tongkatnya. Kemudian ular lain muncul dengan ramuan di mulutnya dan meletakkannya di atas kepala ular yang mati. Ular yang mati hidup lagi. Melihat itu, ia menggunakan ramuan yang sama untuk menghidupkan Glaucus. Oleh Zeus, kemampuan Asklepios membangkitkan orang mati dianggap sebagai kejahatan terhadap tatanan alam. Hades pun mengeluh pada Zeus
tentang berkurangnya jiwa orang mati yang datang ke dunia bawah. Kemudian, Zeus merenggut nafas kehidupan Asklepios dengan hantaman petirnya. Kematian Asklepios menyebabkan Apollo marah dan membunuh Kiklops yang membuat petirnya Zeus. Karena hal itu, Zeus menghukum Apollo menjadi penggembala kambing, mengabdi pada seorang raja bernama Admetos di Pherae. Setelah kematiannya, Asklepios ditempatkan di antara bintang-bintang di langit sebagai konstelasi Ophiuchus yang artinya pemegang ular. Setelah Zeus membunuh Asklepios, orang-orang kemudian memujanya seperti dewa. Mereka yakin walau Asklepios sudah mati, ia masih memiliki kekuatan untuk membantu menyembuhkan orang dan membebaskan mereka dari rasa sakit. Mereka membangun kuil-kuil untuk menghormatinya, dan kuil itu disebut Asklepieion. Orang-orang pergi ke Asklepieion bukan hanya untuk berobat, tetapi juga untuk belajar pengobatan. Hippocrates, sang bapak kedokteran sebelum menjadi dokter pribadi Kaisar Romawi, mendapat pelatihan dan mengawali karir medisnya di Asklepieion di Pulau Kos, Yunani. Ciri khas Asklepieion adalah praktek inkubasi, di mana pasien akan tidur di kuil dengan harapan akan dikunjungi Asklepios sendiri atau anak-anak Asklepios. Dalam mimpi, mereka akan diberitahu apa yang perlu mereka lakukan. Seandainya Asklepios tidak hadir pada mimpi mereka akan ditafsirkan oleh para pendeta di kuil untuk mendapatkan resep obatnya. Konon, ular juga dipakai sebagai medium dewa untuk menyampaikan resep melalui mimpi. Ular tak berbisa dilepaskan dan dibiarkan berkeliaran di antara pasien-pasien yang sedang tidur. Pasien juga dilayani dengan relaksasi dalam sauna dengan aromaterapi, mendengar musik, dan menyaksikan drama. Asklepios memiliki 8 orang anak dari istrinya Epione. Epione adalah personifikasi dari penenangan rasa sakit. Ada 3 orang anak laki-laki yaitu Makaon, Podaleirios, dan Teleforos. Dan ada 5 orang anak perempuan yaitu Hygieia, Panacea, Aceso, Iaso, dan Aigle. Berikut ini adalah kisah dari beberapa anak Asklepios yang terkenal. Hygieia, nama yang paling sering disebut sebagai putri Asklepios. Namanya adalah sumber kata dari kebersihan. Mangkuk Hygieia menjadi simbol dari banyak perkumpulan apoteker di seluruh dunia. Pemujaan terhadap Hygieia berkaitan dengan pemujaan pada Asklepios. Bila Asklepios berkaitan dengan penyembuhan, Hygieia berkaitan dengan pencegahan penyakit. Sementara itu, Makaon digambarkan sebagai ahli bedah dan prajurit pemberani selama Perang Troya. Makaon dan adiknya, Podaleiros, berperan penting pada masa Perang Troya. Dalam kisah Iliad, Makaon diceritakan menyembuhkan kaki Philoctetes yang digigit ular. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sehat selalu.